Pelajaran bagi KPK. Pemberantasan korupsi yang dilakukan secara serampangan pada akhirnya akan memukul balik upaya pemberantasan korupsi itu sendiri. Ia akan menggerogoti dan melemahkan pemberantasan korupsi dari dalam tubuh penegak hukum sendiri. Karena itu, aparat penegak hukum semestinya meningkatkan kecermatan, ketelitian, profesionalitas, kesungguhan, dan komitmen dalam perang melawan korupsi. Pesan itu untuk kesekian kalinya kita kuatkan kembali terkait dengan kesungguhan dan profesionalisme aparat penegak hukum, khususnya para penyidik dalam memberantas korupsi. Pesan itu pun menjadi kian relevan bersamaan dengan keluarnya putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani gugatan perkara pra-peradilan mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arif Sirayudin. Dalam putusan yang dibacakan Hakim Tunggal Yuning Tias Upik Kartikawati, Hakim menerima permohonan Ilham Arif Sirayudin yang menggugat status tersangka yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menimbang bahwa pemohon berhasil membuktikan bahwa termohon telah menetapkan tersangka pada pemohon tanpa adanya dua alat bukti yang cukup, ucap Hakim Yuning Tias. Dengan putusan Hakim pra-peradilan kasus Ilham itu, berarti KPK sudah dua kali terbukti telah menetapkan status tersangka secara tidak profesional. Kita mencatat, sebelum kasus Ilham, putusan Hakim dalam kasus Komjen Budi Gunawan juga mengalahkan KPK atas status tersangka terhadap Budi. Kita prihatin atas kekalahan KPK dalam dua kasus pra-peradilan tersebut. Kekalahan KPK menunjukkan upaya pemberantasan korupsi tidak mudah dilakukan. Pemberantasan korupsi lebih tidak mudah lagi jika upaya itu dilakukan dengan level profesionalitas penyidik yang tidak memadai dan bahkan dengan komitmen yang diragukan. Kita tidak sedang berpretensi untuk memojokkan dan menyudutkan KPK terkait dengan dua kekalahan lembaga anti rasuah itu dalam pra-peradilan kasus penetapan tersangka. Kita justru tengah mengingatkan bahwa lembaga yang selama ini kita andalkan memerangi korupsi ternyata belum sepenuhnya mendapatkan dukungan untuk benar-benar bekerja secara profesional tanpa intervensi dari pihak manapun. Oleh karena itu, terkait dengan momentum putusan pra-peradilan bagi mantan Wali Kota Makassar itu, kita mendesak KPK benar-benar menarik pelajaran berharga. Melalui putusan itu, para pemimpin dan penyidik KPK sudah semestinya menyadari bahwa selain tidak bijak, memaksakan status tersangka dengan alat bukti yang tidak mencukupi merupakan tindakan serampangan. Tindakan seperti itu kelak akan menghancurkan upaya pemberantasan korupsi. Apalagi KPK tidak punya kemewahan menghentikan penyidikan. Itu artinya ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, pastilah dia bersalah. Di sisi lain, penetapan tersangka secara serampangan sangat merugikan nama baik dan masa depan orang yang terlanjur ditetapkan sebagai tersangka. Itu jelas melanggar hak asasi manusia. Penetapan tersangka melalui proses yang tidak profesional merupakan cerminan buruknya sistem penegakan hukum. Kita tidak mau itu terjadi di negeri ini. Jika dibiarkan, yang diuntungkan ialah para koruptor dan calon koruptor.